Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kami dari kelompok 3 sudah berada di sekretariat YAI Padang Sidimpuan. Tapi sebelumnya kami akan perkenalkan diri. Kasih dah. Ini apa? Apa?
Pak. Guys, jadi kami baru siap bagiin rezeki sama keluarga sekitar. Kita mau perjalanan pulang. Dadah! Jelas deh. Baik, jadi komunitas ini sendiri terlahir dari komunitas PPA. PPA itu singkatan dari Pola Pertolongan Allah. Nah, ini merupakan kelas spiritual di mana para alumni-alumni atau pesertanya dulunya belajar tentang tauhid. Diajari tentang bagaimana mempelajari tauhid dan juga agama dengan baik. Nah, untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapat di kelas PPA itu, muncullah ide dari guru-guru untuk membuat suatu komunitas, yaitu Yayasan Aulia Tama Indonesia, agar para alumni yang disebut dengan IOA, Employee of Allah itu, bisa mengaplikasikan jiwa sosial mereka, kontribusi mereka terhadap masyarakat. Nah, jadi YAI ini lahir dari PPA. Maka PPA adalah induknya dan YAI adalah anak dari PPA itu sendiri. Untuk alumninya melakukan kegiatan atau kontribusi kepada masyarakat. Nah, selain dia YAI, sebenarnya masih ada entitas-entitas yang dinaungi oleh PPA ini sendiri. Untuk bidang kemasyarakatannya tadi, sosialnya adalah YAI, kemudian di bidang finansial juga ada namanya IOA Gold, dan untuk learning centernya sendiri yaitu tadi PPA. Baik, YAI itu terbuka luas untuk masyarakat Indonesia siapapun. Jadi YAI tidak diskriminatif terhadap suku, ras, ataupun agama. Jadi siapapun bisa masuk, karena kita ini juga tadi seperti yang Kak Yulia sudah sebutkan, tersebar di berbagai daerah, di 90 titik, berbagai provinsi, berbagai kota. Nah, otomatis itu kan ada berbeda suku, budaya. Nah, jadi di masyarakat Kota Padang Sidimpuan juga, apapun sukunya, apapun agama dan rasnya, jika ingin ikut bergabung bersama kami akan sangat welcome. Begitu. Masyarakat di sekitar sini gitu, alhamdulillah sangat menyambut dengan baik, dengan hangat, karena mereka merasa bahwa ini akan membawa dampak yang baik untuk lingkungan mereka sendiri. Karena kita YAI Padang Sidimpuan ini juga fokus kepada anak yatim, maka daerah-daerah situ otomatis akan terkena dampaknya. Yang anak-anak yatim akan kita bina, dan juga yang bunda-bunda yatim atau mustahik berdaya kita bina di sini. Jadi kalau untuk tantangannya itu, kita ini kan YAI Padang Sidimpuan baru ada di sini dan dikenal orang 2 tahun ya. Nah, mungkin tantangannya itu masih ada beberapa orang mungkin yang belum kenal dengan YAI ini. Nah, oleh karena itu solusi terbaik dari kami itu dengan syiar besar-besaran dari sosial media gitu. Jadi kepada adik-adik juga mungkin yang sudah tahu boleh syiar kepada orang-orang agar orang-orang tahu YAI itu sendiri. Itu sih tantangan terbesarnya dari YAI ini sendiri. Untuk pengajar, alhamdulillah pengajar sudah ada, sudah tetap dan akan masuk setiap minggunya menanggung-jawabi di daerah masing-masing, karena untuk binaan itu kita ada 3, ada di Sadabuan, ada di Kampung Losung, dan juga ada di Ujung Padang ini. Nah, setiap tempat itu ada gurunya tetap, namun mungkin tantangan di sini itu satu tempat itu gurunya mungkin akan dibanyakin karena anak-anak juga semakin banyak. Mungkin itu dia di sumber daya manusia.
Nah, kemudian mungkin dari yang Kak Yuda sampaikan itu adalah trust masyarakat semakin meningkat di 2 tahun ini ya, karena dibuktikan dengan cabang-cabang terbuka menjadi 3 dari awalnya 1, dan orang tua juga lebih percaya untuk menitipkan anaknya di sini di Mina. Kemudian juga semakin banyaknya antusias dari masyarakat yang bertanya-tanya apa itu YAI gitu. Banyak yang DM, banyak yang ingin ikut jadi volunteer gitu. Nah, itu juga merupakan salah satu perkembangan yang alhamdulillah bisa dibilang cukup signifikan di tahun kedua ini di Padang Sidimpuan. Sebenarnya ini pertanyaan mengandung bawang sekali ya. Iya, karena ditanya pengalaman ya berharga. Setiap detik yang kakak jalanin dia ini sangat berharga, dan itu merupakan pengalaman yang sangat luar biasa bagi kakak sendiri. Sama kayak Kak Yulia, nggak bisa menggambarkan karena saking banyaknya kemudahan yang Allah kasih, Allah urus hidup kita ketika kita mengurus orang lain. Mungkin contoh lainnya, contoh kecil, kalian tadi rasakan ketika kalian ikut GJB. Orang yang kalian kasih itu tersenyum, mereka mendoakan kalian, mendoakan kita. Itu suatu pengalaman yang, Masya Allah, ketika aku di rumah, berdiam diri, belajar apapun tanpa ikut organisasi begini, ikut turun tangan di lapangan, aku gak bakal dapat doa dari orang. Tapi dengan seperti itu, kita dapat hal yang sangat menyentuh hati kita ketika mereka menerima nasi, kemudian berdoa, semoga begini ya, begini. Mungkin itu Allah dengar. Mungkin karena itu urusan saya dimudahkan. Kamu begini aja, kamu begitu aja. Allah kasih petunjuk-petunjuk untuk kehidupan kakak pribadi yang menurut kakak salah satu dari pengalaman berharga dan luar biasa di YAI ini. Kemudian ketika ikut event-event yang tentunya ini sangat beda dengan komunitas-komunitas lain yang pernah kakak ikutin ya. Masya Allah, YAI itu kayak ada ada ini sendiri gitu, ada rasa atau identitas sendiri mereka gitu, yang ketika kakak mengikutinya, Masya Allah, aku nggak dapat ini dari orang lain, aku nggak dapat ini dari manapun, karena banyak sekali hal-hal yang di luar jangkauan kakak, yang intinya itu sangat luar biasa gitu. Mungkin adik-adik nanti kalau misalnya ikut gabung di sini dan makin lama kalian akan tahu apa yang kami rasakan ini gitu. Intinya sangat bersyukur, sangat bersyukur sekali Allah pilih di jalan ini. Semuanya adalah pengalaman yang sangat berharga di YAI Padang Sidimpuan ini. Kesan saya, pengalaman ini membuka mata saya tentang pentingnya kepedulian dan berbagi. Melalui kegiatan ini, saya jadi belajar bahwa berbagi bukan hanya tentang materi, tetapi waktu, tenaga, dan kasih sayang. Pesan saya, semoga semangat dalam berbagi menginspirasi lebih banyak orang untuk melakukan aksi sosial dan menegur kebaikan. Terima kasih. Pesan saya yaitu, saya turut bahagia atas kebahagiaan mereka, dan pesan saya, teruslah menjadi orang baik, dan terima kasih untuk komunitas YAI yang telah menyambut kami dengan baik. Pesan saya telah mengikuti komunitas YAI ini. Pertama, saya sangat berterima kasih kepada Sekretariat YAI karena kami dari SMA 1 sangat diperhatikan dan juga disambut dengan hangat dan baik. Dimana di sini saya juga sangat bangga bisa menjadi warga yang sangat rendah hati dan tidak menganggap diri saya yang terbaik di hadapan orang lain. Dimana pesan saya yaitu tetaplah bersikap baik dan tetap menjadi orang baik walaupun kita ingin melakukan kebaikan. Jangan pernah mengharapkan berjasa kepada orang lain, tapi ingatlah pada Tuhan selaku yang akan memberikan kita jasa atau imbalan kepada kita. Pesan saya itu, menurut saya ini pengalaman yang sangat berharga bagi saya dan pesan saya, semoga YAI terus berkembang ke depannya dan jauh lebih baik. Pesan dan pesan saya ialah, pesan saya merasa senang karena ikut dapat berbagi dalam tim YAI kepada masyarakat yang kurang membutuhkan. Pesan saya ialah semoga YAI semakin berkembang ke depannya dan komunitas ini tetap berjalan. Kesan dan pesan saya para kegiatan pemberdayaan komunitas ini adalah kegiatannya sangat seru dan cocok untuk remaja yang mempunyai banyak waktu luang, dan juga semoga komunitas ini berkembang baik ke depannya. Kesan dan pesan saya selama mengikuti kegiatan dengan sekretariat ini yaitu saya merasa sungguh terhormat dan sangat senang serta terharu dengan apa yang telah dilakukan dari awal hingga akhir.
dan pesannya untuk anggota YAI dan juga sekretariat yang besar semoga semakin berkembang dan semakin maju untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat lebih baik. Pesan saya, kegiatan ini dapat menciptakan hal positif yang nyata. Semoga kegiatan ini dapat terus berlanjut. Pesan saya, mari kita bersama-sama menjaga semangat berbagi kebaikan kepada sesama. Saya senang bisa mengikuti kegiatan dari komunitas YAI dan saling berbagi dengan yang lebih membutuhkan. Pesan saya, semoga komunitas YAI semakin berkembang dan jauh lebih baik ke depannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.